PTN Banda Aceh. Kita tahu bahwa kehadiran warga Muhammadiyah yang menurun terlihat pada ketika Pilpres masa dulu. Penurunan signifikan tentang kehadiran warga Muhammadiyah itu secara nasional itu 2%, dan konteks keacehan itu 5%, terus menurun per 5 tahun. Ini tentunya disumbang oleh tidak maksimalnya outcome tentang perkaderisasi. Saya rasa salah satu outcome IMN ini adalah punya potensi untuk bangkit di PTN, di perguruan tinggi Muhammadiyah dan di luar. Maka dalam hal ini IMN Banda Aceh ke depan, Kakanda dan Ayahanda bakalan berfokus pada perkaderan. Jadi harapannya dalam si wadah silaturahmi ini kita terus berdakwah untuk memajukan perserikatan. Memang target Banda Aceh inginannya yaitu 20% dari jumlah mahasiswa baru nantinya. Tentunya keinginan perkaderan ini harus didukung juga oleh pihak, di antara lain kami berharapkan juga kepada dosen-dosen yang hadir di sini, Kakanda yang hadir di sini, barangkali kami titip pesan dari Kakanda-Kakanda ketika mengajar nanti sampaikanlah kepada mahasiswanya bahwa IMN adalah outcome Muhammadiyah yang perlu diikuti. Kemudian kami juga berharap kepada Ayahanda tolong nanti sekiranya di perguruan tinggi prioritaskan kader-kader itu untuk berkembang, mulai dari beasiswanya, kemudian partisipasinya terhadap mengikuti kompetisi-kompetisi, tolong didukung hal itu. Kemudian kami juga berharap kepada Kanda alumni dari INN nantinya bergabunglah, sering-seringlah menasihati kami di INN Banda Aceh dan di INN kampus. Tentunya nasihat itu sangat berguna bagi kami karena untuk melihat tantangan zaman dan perkembangan saat ini. Saya rasa dalam forum silaturahmi ini itu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan hal-hal mungkin makanan yang kurang pas nantinya, ya itulah kekuatan saat ini, kekuatan IMN Banda Aceh. Belum semewah yang diharapkan. Ini pun juga alhamdulillah kita bersyukur telah dibantu untuk menyukseskan acara ini. Saya rasa demikian. Billahi fisabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, kata sambutan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Aceh oleh Kanda Akmal kepada Kanda Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
فليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Izin Bapak, Ibu semua, sebelum nanti ada ayahanda kita Dr. Anas Sahidah berceramah menyampaikan nasihat, saya sedikit menyampaikan hal-hal yang barangkali bisa mengisi aktivitas sembari buka puasa kita sore ini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada ayahanda yang telah berhadir di sini. Ada ayahanda Dr. Anas Sahidah Astri, juga beliau aktif di PDM Aceh Tenggara dan saat ini juga diamanahi sebagai Ketua BKKBN Aceh. Sama sahabatnya juga datang. Mohon maaf belum sempat mengenai nama dari kontraktor sekaligus pengurus Kadin Aceh. Hadir di tengah kita Kanda, kami lebih akrab memanggil Kanda Tarmizi Gading, saat ini dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, sekaligus Sekretaris Umum PDM Banda Aceh. Dan hadir Kanda Taufik Rizwan, pegiat sosial yang sangat aktif dan kritis saat ini. Teman-teman alumni juga ada Irmawan Sudaryadi di KKR Aceh saat ini, teman-teman yang lainnya, dan terkhusus kepada Ketua Umum PCM Banda Aceh, Irmawan Hakiki, dan beserta pengurus-pengurusnya. Hadir juga, saya ingin menyampaikan ayahanda di tengah kita hadir Sekretaris Umum DPD Aceh, Saudara Iqbal Jani. Bukan sekretaris DPD, bukan sekretaris saya sebenarnya, Sekretaris Umum DPD Aceh. Yang harapannya nanti kita bisa transformasi beliau ke ruang publik, dan kalau belum ke ruang publik ya ke DPD yang memang ada karya-karyanya ke depannya. Karena memang Imam Hakiki tadi sampaikan tentang kaderisasi ya, di mana kita saat ini lemah dalam sisi kaderisasi. Ayat yang saya baca juga tadi Al-Nisa ayat ke-9 itu menyampaikan tentang pentingnya kita memperkuat kaderisasi, memperkuat regenerasi. Kita hendak merasa takut apabila kita meninggalkan generasi yang lemah di belakang kita. Maka untuk itu banyak upaya-upaya yang harus kita lakukan, baik melakukan perkaderan secara formal maupun non formal. Aktivitas seperti ini juga bagian dari perkaderan non formal. Silaturahmi menguatkan solidaritas kita satu sama lain. Nah, bila pertemuan-pertemuan misi begini jarang kita buat dan kita ikuti, maka hubungan emosional kita bisa terputus satu sama lain. Informasi kita susah dapatkan. Beginilah mungkin cara-cara kita melakukan kaderisasi. Meskipun kita juga akan berupaya melakukan kaderisasi formal, yang sebentar lagi PCGM Banda Aceh juga akan melaksanakan latihan instruktur, melatih kader-kader dalam berjiwa memiliki kemampuan fasilitator dan memiliki jiwa-jiwa instruktur yang mantap, sehingga nanti akan melahirkan kader-kader yang lainnya. Yang kedua, ayahanda dan kader-kader yang kami cintai, kita harus akui bahwa kondisi saat ini berbeda dengan kondisi yang jauh-jauh hari. Di normal ini kita dituntut untuk lebih kreatif dan lebih mampu adaptif. Tidak sedikit mahasiswa yang cenderung bermalas-malasan saat ini karena kondisi yang seperti ini. Kalau istilah kita itu ada mager, malas gerak. Nah, jadi kadang banyak mahasiswa yang lebih memilih golek-golek, berbalik-balik dengan di tangannya smartphone ataupun laptop dengan bermain game. Nah, bagaimana kemudian yang hadir untuk tidak terjebak dengan kondisi seperti ini dan mampu mempengaruhi mahasiswa lain terus
giat melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan produktif. Karena banyak sekali tantangan kita saat ini. Kalau hari ini ada Ketua Umum Banda Aceh dari Aceh Tenggara, tantangan kita ke depan adalah bagaimana kemudian membentuk cabang IMM di Kabupaten Aceh Tenggara. Karena potensi untuk itu tinggi. Ada banyak kader IMM yang kuliah di UNSU dan di beberapa Universitas Muhammadiyah lain yang pulang ke Abia, yang pulang ke Aceh Tenggara. Tapi kemudian tidak terorganisir secara baik, sehingga mereka berserakan begitu saja, tapi potensi kualitas mereka sangat mantap sekali. Maka itu kita perlu merintis ini. Kalau kemarin kita melakukan perkaderan di 10 bulan yang lalu, karena ada ayahanda yang dikasih sebagai bupati, biasanya ini ada ayahanda kita. Jadi untuk itu kita minta partisipasi di tengah, kemudian yang ini bisa berkibar di 2-3 kabupaten kota di Aceh. Saya minta maaf tidak bisa membuat panjang ini. Terima kasih sekali yang Anda telah hadir. Terima kasih kepada dan kader yang semangat, tetap kompak. Bila bisa berilham, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyampaian tausiah oleh Kepala BKKBN Aceh, Ayahanda Dr. Randus Sendikal Pasti MPD. Kepada Ayahanda, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wa salatan wa salamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, begitu juga dengan kudrat dan iradahnya. Maka pada hari ini bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 26 Ramadan 1422 Hijriah, bertepatan juga dengan tanggal 8 bulan Mei tahun 2021, kita bisa berjumpa, bertatap muka, bersilaturahim di Permata Hati Kota Banda Aceh ini, maka untuk mengikat kembali kali ukhuwah di antara kita yang pernah satu atap sampai saat ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tentu kita bermohon kepada Allah kiranya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita sampaikan junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Penghormatan kami kepada saudara kami Bapak Dekan yang berhadir pada kesempatan ini, kemudian saudara-saudara kami para tenaga pengajar, dosen dan berbagai mungkin perguruan tinggi yang ada. Saya belum kenal satu persatu, terutamanya tentu dari Universitas Muhammadiyah Aceh. Kemudian yang kami hormati, yang kami banggakan, anak-anak muda, pengurus daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Aceh,
kemudian pengurus, ketua dan seluruh anggota pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Banda Aceh, begitu juga pengurus IMM Kabupaten Aceh Besar dan kabupaten-kabupaten lain yang hadir saya belum kenal satu persatu, dan seluruh tamu undangan, bapak-bapak, saudara-saudara kami semuanya yang dirahmati Allah. Saya juga ada bawa teman 2 orang, ada Pak Anies, pengurus Kadin Aceh, dan juga ada staf saya dari perwakilan BKKBN Aceh, Bapak Fahri Asmawi. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya silaturahim itu tentu sudah kita tahu. Tanpa silaturahim atau silaturahmi yang kita lakukan pada sore hari ini, tentu saya juga belum kenal pimpinan daerah Aceh, Ikatan Mahasiswa Aceh, dan juga pengurus IMM dari kabupaten kota yang lainnya. Dengan adanya silaturahim yang kita gagas, yang sudah digagas oleh anak-anak kami dan anak muda kami yang kami banggakan ini, tentu dari situ kita sudah saling kenal-kenal. Makanya benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW 1,5 abad yang lalu, bahwasanya barang siapa mau dimudahkan rezeki dan dipanjangkan umur, jadilah silaturahmi. Ini penting. Sekarang ini menyebutkan silaturahim atau silaturahmi itu gampang, tetapi ketika memaknainya itu yang sulit. Kita masing-masing kadang-kadang membawa itu kita masing-masing. Apakah ego karena jabatan, apakah ego karena kekayaan, kedudukan, paras, dan sebagainya. Padahal ini apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya manusia itu tidak ada artinya apa-apa di sisi Allah kecuali derajat ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Makanya saya, saudara-saudaraku semuanya yang kami banggakan dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah menonjolkan keakuan apapun yang saya dapatkan ini. Ini kan sementara, sifatnya ini sementara. Saya selalu berkeinginan bagaimana supaya membentuk jiwa-jiwa ini menjadi jiwa yang takwa. Ramadan sudah kita lalui bersama. Bukan setahun 2 tahun lagi, sama seperti kami sudah 56 tahun usia. Artinya ketika dihitung akhiran yang 15 tahun. Sepanjang itu saya ingat saya sudah melakukan ritual puasa Ramadan pada bulan Ramadan setiap tahun. Tetapi pertanyaannya bukan masalah itunya. Apakah makna Ramadan itu sudah melekat di dalam hati, jiwa, dan perilaku saya sendiri? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertanyaannya itu selalu saya renung-renungkan. Apakah tahun ke tahun, puluhan tahun yang sudah saya lakukan Ramadan ini, sudahkah terbentuk jiwa, sikap, perilaku saya ini menjadi la'allakum tattaqun? Ini yang selalu saya pikirkan supaya kita hari ke hari yang kita lalui ini harus lebih baik daripada hari-hari kemarin. Ini adalah falsafah kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebenarnya kalau zaman-zaman dulu kakek-kakek kita, nenek-nenek kita, indatu kita lah, tidak pernah pusing seperti kita ini sekarang. Coba lah tanya kakek kita di kampung, pernah nggak mengalami COVID ini? Tidak bisa mungkin lagi. Tidak pernah.
Saya pun mau mengungsi ke Kota Jani karena masih ada orang tua yang sudah ujur di sana yang selalu memanggil-manggil saya. Akhirnya saya pun tadi ikutlah swab dulu. Pokoknya saya siapkan dulu ikhtiar saya supaya bisa. Besok perjalanannya tidak tahu saya bisa sampai atau tidak. Yang penting saya siapkan ikhtiar saya. Tidak pernah, saya tanya orang tua saya, tidak pernah kejadian begini. Dia usianya sudah 88 tahun. Tidak pernah dia mengalami kondisi kita. Kita sudah mengalami itu. Berarti lebih hebat pengalaman kita. Apakah Indonesia ini semakin maju ini atau semakin tak maju? Ya, tergantung sudut pandang kita masing-masing. Kalau menurut saya tidak semakin maju ini. Mana semakin maju? Kalau dulu mudah, mau pergi kita ke Calang enak, mau pergi ke Melabuh enak, Naga Raya cocok, ke Pulau Cipang tidak masalah, dulu semuanya cocok, tidak masalah. Sekarang ini semuanya dibatasi. Apa maknanya ini? Allah Subhanahu Wa Taala yang paling tahu. Kalau kita nanti ngomong macam-macam persepsi orang, ya mungkin saja besok ditangkap gitu. Jadi ini kondisi kita, dan ini harus mampu kita lakukan. Sebab kekuatan umat Islam itu ada di silaturahminya tadi. Saya khawatirnya itu. Mohon maaf, ketika perayaan agama-agama lain ada pembatasan. Jadi saya curiganya ada sedikit. Tapi terserahlah masing-masing. Tapi saya ada cerita. Sudah 2 tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan pun saya tidak jauh beda dengan ini. Sebab ini kan begini. Apakah kita tidak dukung pemerintah? Dukung. Saya sudah suntik vaksin. Saya suntik vaksin itu bukan di Banda Aceh, di Merdu saya. Sudah suntik kedua pun. Jadi, ya saya tidak tahu lah. Jadi ini salah satu hambatan kita dalam melakukan silaturahim tadi adalah ini. Memang bisa melalui media sosial, tetapi kadang-kadang itu ya ada juga batasan-batasan. Saudara-saudaraku semuanya yang kami muliakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya teringat yang dibacakan oleh ketua kita tadi, Al-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law tarahum min khalfihim judiyatan yahafan khafu alaihim falyattaqullah wa yaqulu qawlan sadida. Ini langsung Allah berfirman yang mengatakan kepada kita, hai tokoh-tokoh, orang-orang tua, calon-calon orang tua, janganlah kamu khawatir ketika meninggalkan anak keturunan generasi penerusmu itu dalam keadaan kondisi lemah. Dalam arti kata adalah khawatir kamu nanti terhadap kesejahteraannya. Inilah maknanya itu sebenarnya Anissa. Artinya ini, ketika IMM ini juga kita siapkan perkaderan sebagaimana yang sudah dibahas oleh Bapak saudara kita ketua tadi, ini merupakan sebuah kelemahan nanti kepada kita. Makanya ini saya rasa sangat cocok dan sangat mendukung sekali ketika perkaderan ini terus kita laksanakan. Beda orang yang sudah dikader dengan orang jumpa di jalan. Beda. Orang dikader itu sense of belonging-nya itu tinggi sekali. Saya walaupun gak lama sebagai pengurus Muhammadiyah itu, tapi jiwa saya rasanya sekarang ini ya tetap memberikan dukungan partisipasi secara penuh. Sebab saya yakin ini memang bukan karena saya berbicara di depan kita, di mana-mana pun saya berbicara begitu. Tanpa organisasi Perserikatan Muhammadiyah ini dengan pertomnya, saya rasa sudah lawan Islam ini. Coba digambarkan. Kalau organisasi lain yang kita kalau tanpa dan saya rasa ini juga menjadi sasaran ini. Maka kadang-kadang harus hati-hati ini jadi sasaran kepada kita. Sasaran apa? Ya sudah A banding angka, B menyusul, C menyusul, pasti itu sasarannya.
Memang bertahap, tapi kalau sudah ada pengkaderan itu kuat, saya kira ini adalah salah satu antisipasi kita. Makanya kualitas kita ini harus kita jaga, dan harus kita pertahankan, dan harus kita kembangkan ke generasi kader-kader selanjutnya. Harus kita pertahankan. Tanpa ada ini, kita ini sekarang jalan. Sebab yang lain saya lihat mudah dia berubah. Kalau Muhammadiyah itu ada majelis tarjihnya, yang jelas sudah standarnya itu SOP-nya itu tidak boleh lewat dari situ. Itulah pedoman kita. Walaupun saya hebat, tidak bisa saya pakai lagi itu memang standar kita. SOP kita udah di situ. Ada itunya, tetapi ya saya khawatir yang lain itu mudah cerai-berai. Dan akhirnya beginilah kita. Sesama Islam aja tidak kompak. Karena kualitas kita itu berbeda-beda. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya bumi dan surga ini akan aku wariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Walaqad katabna fil zaburi min ba'di dzikri annal ardo yarisuha ibadiyas soleh. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 105, Allah mengatakan bahwa sesungguhnya kami sudah tulis di dalam kitab Zabur dan juga telah tertera di Lauh Mahfuz. Kebetulan Lauh Mahfuz itu Al-Quran itu maksudnya, bahwa saya kata Allah, annal ardo yarisuha ibadiyas soleh. Bahwasanya bumi dan surga ini akan kami wariskan. Ini wariskan, bukan wariskan. Akan kami wariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Hamba-hambaku yang soleh di sini, kalau kita lihat kamus umum bahasa Indonesia, Purwadamita, di situ disampaikan soleh itu sebenarnya bisa juga lintas agama, bukan masalah agama Islam saja. Bisa saja dia agama lain, tetapi dia soleh memang. Taat, patuh kepada peraturan, tetapi kalau kita di dalam Islam itu taat kepada peraturan Islam, patuh, disiplin, itulah soleh maknanya. Ya bisa saja dia dari bangsa Jepang, bayangkan bangsa Jepang itu taat patuhnya. Bayangkan itu bangsa Jepang taat patuhnya. Bahkan saya tidak pernah Jepang, kalau tapi Jepang belum. Tingkat Malaysia saja kita, bayangkan saja. Berangkatlah kita dari sini ke Malaysia, turun di bandara Kuala Lumpur itu berbeda dengan bandara kita Soekarno. Apalagi di Medan, semasa kolonial dulu, beda kali, kayak Sunda dengan Neraka. Kemudian jalan daratlah kita dari Malaysia Utara ke Thailand. Itu juga di perbatasan itu di Bea Cukai itu diperiksa. Beda sekali, masuk ke kita ke daerah Thailand itu sudah masuk seperti neraka, seperti Indonesia. Masuk ke Malaysia itu udah seperti zona surga ya. Itu beda. Makanya Allah tadi mengatakan bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba yang soleh. Orang yang taat disiplin. Apa sebab Indonesia ini tidak payah maju-majunya? 75 tahun sudah Indonesia merdeka. 17 Agustus 2021 nanti 76 tahun. Kalau diibaratkan manusia itu sudah ya usia lansia lanjut. Tapi kok masalah penyakit cirit aja tidak selesai di Indonesia. Penyakit diari itu kan cirit, penyebab caca kan cirinya. Diari itu nomor 4 terbesar di nasional itu Aceh. Nah, jadi kan tantangan buat kita. Masa itu aja tidak bisa kita selesaikan. Apa sumber penyakit diari ini kan pembiasaan hidup bersih dan sehat. Artinya sehat lingkungan, sehat diri, beres. Padahal kita sudah menerapkan syariat Islam. Syariat Islam itu haruskan kita bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Kami dari Aceh Tenggara itu, kampung kami dulu Kristen, Islam, itu kan bercampur di sana itu banyak. Ketika kita masuk kampung Kristen, tahu kita ini Kristen karena jorok. Islam tahu kita ini bersih. Sekarang nggak sama. Banyak itu gigi itu. Ya pun dekat dengan kampung.
Sekarang sama, tidak tahu kita bedanya kampung Islam apa kampung Kristen, sama joroknya. Ini tantangan. Padahal itu berapa lah itu? Enggaklah menguras APBD sekali itu. Apa yang dikuras APBD itu? Kalau beli masker 9 triliun itu habis. Kalau itu tadi apa itu? Pembiasaan ini bersih dan tenaga kesehatan betul. Tiap tahun wisuda. Saya rasa sarjana kesehatan masyarakat umuman saja setiap tahun berapa produksinya? Kedokteran usia berapa? Lain lagi akademi perawat, lain lagi akademi bidan. Tapi penyakit tambah banyak. Tidak ada korelasi yang positif. Banyaknya lulusan kita itu dengan hilangnya berbagai jenis penyakit. Tambah banyak. Ini artinya berarti kualitas kita itu belum mumpuni. Makanya Allah belum mewariskan bumi ini kepada kita. Belum mewariskan bumi ini. Apalagi di Medan. Jadi kebetulan saudaraku semuanya sejak 1 Januari kemarin itu saya megang 2 provinsi. Pendidik saya adalah kepala BKKBN Aceh, tetapi saya juga sebagai pelaksana tugas kepala perwakilan BKKBN Sumatera Utara. Jadi di sana tadi, tambahnya lagi lebih aman kita di sini kalau dibandingkan itu lagi. Tetapi kok kita yang paling termiskin di Pulau Sumatera, saya pun heran saya. Sekarang sudah naiklah peringkat kita menjadi termiskin nomor 2 di Pulau Sumatera. Dengan dana otsus yang kalau APBA kita bandingkan dengan APBD. Kalau Aceh kan APBA namanya. Kalau Sumatera Utara APBD-nya APBD namanya. Itu kalau dibandingkan APBA, anggaran pendapatan belanja Aceh itu 1 tahun 16,5 triliun. Kalau di triliun itu saya rasa tidak kentang triliun. Kemudian APBD Sumatera Utara itu hanya sekitar 11 triliun. Penduduk Aceh lebih kurang 5 juta. Penduduk Sumatera Utara lebih kurang 16 juta. Wajar sebenarnya dia yang paling miskin. Kok Aceh yang paling miskin ini? Ini pertanyaan kedua ini. Ya, anak-anak kami yang kami banggakan dari IMM ini dikaji sekolah. Apa sebab kita bertahun-tahun itu sudah terjadi. Penduduk Aceh 5 juta, anggarannya lebih banyak. Penduduk Sumatera Utara lebih banyak, anggarannya sedikit. Apa sebabnya? Ini kan pertanyaan kepada kita. Ini kan pertanyaan harus kritis oleh mahasiswa. Apa sebab itu? Ya, ini yang perlu berarti mungkin fokus program kita itu belum terfokus secara baik. Bahkan dari segi preferensi stunting, saya bahas sedikit segi stunting. Stunting di Aceh itu kita juga nomor 5 terbesar nasional prevalensinya. Ini. Kemudian apa lagi? Penyakit kejiwaan nomor 1 nasional. Itu Aceh. Ini nomor 1 nasional. Kemudian ini masalah apa lagi? Masalah pemberian air susu ibu. Saya rasa ada hubungan tingginya prevalensi stunting dengan air susu ibu. Aceh itu tinggi, hanya 23% ibu-ibu memberikan ASI secara eksklusif. Artinya 77% ibu-ibu tidak memberikan ASI secara eksklusif. Eksklusif ini artinya begitu lahir anak berikan ASI terus sampai 6 bulan. Jadi padahal ASI ini juga syariah ini. Jangan kita pikir ASI ini tidak syariah. Makanya saya dengar ceramah-ceramah Ramadan ini, suatu pun tidak membahas masalah ASI. Semua masalah ini, masalah sana. Padahal ASI ini 3 surah Allah berfirman supaya memberikan ASI. Aceh sudah menerapkan syariat Islam. Tapi tentu Aceh tidak pernah membahas masalah ASI. Walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Para ibu itu hendaklah memberikan air susu ibu selama 2 tahun. Kemudian Luqman ayat 14. Al-Ahqaf ayat 15. Sama maknanya. Jadi saudara-saudaraku semuanya, kepada
rekan kami yang kami banggakan. Ini saya sampaikan ini supaya adalah sedikit terbuka hati, sebab warga kampus kita ini adalah insan intelektual yang terintegrasi dengan keislaman kita. Saya yakin kalau Aceh ini kembalikan lagi betul-betul laksanakan syariat Islam itu dengan bagus, tingkat kemiskinan hilang karena zakat-zakat itu dikelola dengan bagus. Kemudian kesehatan tadi pasti tidak masalah lagi karena kita sudah bersih. Karena kita Aceh ini hanya lambang saja sebenarnya kita. Sorry akhirnya marah-marah dengan kita. Tetapi asohana syariat ini yang perlu kita tegakkan terus. Sebab dari dulu kita sudah berkeyakinan dengan syariat itulah kita selamat dunia, selamat dunia. Allah juga sudah mengatakan tadi, Annal abdo yarisuha ibadiyus sulhun, bahwa bumi dan surga itu nanti akan kami wariskan kepada hamba-hamba yang soleh. Dan dalam konteks ini a'alakum tatakun ini yang kita harapkan. Kami rasa ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan suatu waktu nanti kita bisa bertemu lagi dan kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, pemikiran yang istiqomah kita tinggi terhadap keislaman kita ini. Sebab Islam itu tidak bisa hanya dengan kata-kata, tidak bisa hanya dengan simbol-simbol, tapi Islam itu harus memang diimplementasikan di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kami atas segala kekurangan, lebih dan kurang sekali lagi kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya tausiah tadi, maka berakhir pula acara pembukaan kita pada hari ini. Saya Dini Alfiani selaku MC undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Satu bersamaan semoga kebersamaan dan kehidupan ini terus berlanjut dengan untuk piring-piringan